Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Medina Atiyah, spesialis anak. Saya merupakan staf pengajar di bagian biokimia dan kimia medik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal sebagai PDD UKTPT. Pada program studi pendidikan dokter, saya mengempu mata kuliah Blok 7 Dinamika Biokimiawi Sistem Tubuh. Mata kuliah Blok 7 Dinamika Biokimiawi Sistem Tubuh merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 dengan bobot 5 SKS. Pada blok ini, saya mengampu kuliah atau Integrated Teaching yang salah satunya berjudul Biokimia Vitamin. Kuliah atau Integrated Teaching Biokimia Vitamin ini memiliki tujuan pembelajaran sebagai berikut. Pendekatan yang digunakan saat penyampaian materi kuliah atau Integrated Teaching ini menggunakan pendekatan Delivery Interaction Assessment atau DIA, di mana materi perkuliahan disampaikan kepada mahasiswa melalui metode ceramah dan interaksi terjadi antara dosen dan mahasiswa. Evaluasi pada kuliah ini meliputi beberapa aspek, yaitu aspek kehadiran dan keaktifan mahasiswa, kuis, penugasan, dan ujian akhir blok berupa MCQ atau Multiple Choice Question. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mengajar kuliah ini adalah sebagai berikut. Demikianlah informasi pendahuluan dari saya. Berikut adalah rekaman video simulasi mengajar saya dengan judul kuliah Biokimia Vitamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Ketemu lagi ya sama dokter di kuliah kita hari ini ya, menyambung kuliah yang sebelumnya ya. Jadi semuanya sudah tahu belum kita mau kuliah tentang topik apa hari ini? Iya, sudah terpaham di sini ya. Oke, jadi sebelum kita mulai kuliah, jangan lupa untuk mengisi lembar absen dulu. Ada sudah tanda tangan lembar absennya? Sudah ya. Oke, kita langsung saja kita mulai kuliahnya. Tapi sebelum kita mulai kuliah, sebaiknya memang kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran kuliah kita pada hari ini ya. Jadi ada 6 tujuan, cuman yang untuk pada pertemuan kali ini kita akan fokus mempelajari tentang klasifikasi vitamin berdasarkan kandungannya dan juga jenis-jenis vitamin ya. Nah, sebelumnya kita masuk ke intinya, sebelum kita kerjakan dulu ya, ada pretest ya untuk mengetes pengetahuan adik-adik sekalian mengenai vitamin. Ya, jadi nanti silakan diakses linknya. Jadi dokter beri waktu sekitar 5 menit ya untuk mengerjakan kuis. Nanti dari kuis sebelum kuliah ini sampai sesudah kuliah nanti akan kita bandingkan. Ya, diharapkan nanti setelah kuliah ada peningkatan skor. Ya, oke ya, kita harus ya. Oke, selanjutnya semuanya sudah mengerjakan. Jadi langsung kita masuk ya. Ini kira-kira gambar apa sih? Apa yang ada terlintas di pikiran kalian lihat gambar ini? Apa? Coba silakan. Ya? Buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya. Namanya siapa dek? Muhammad Iqbal Tulisankan. Muhammad Iqbal ya, buah-buahan sayuran ya, kasih tahu. Nah, kira-kira menurut kalian penting nggak buah-buah dan sayuran yang kita konsumsi sehari-hari? Penting ya. Kenapa penting menurut kalian? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Namanya siapa? Muhammad Rizky ya, Pak. Jadi untuk buah-buahan itu bisa jadi sumber vitamin, selain sumber vitamin juga bisa jadi sumber serat, dan juga ada mineralnya juga. Iya, ya. Jadi di dalam sayuran dan buah ini ya, itu merupakan salah satu daripada sumber vitamin yang harus kita konsumsi. Ya, jadi supaya untuk memenuhi kebutuhan dari kita. Ya, jadi ini salah satu sumbernya ya. Ada juga sumber-sumber yang nanti kita pelajari lagi ya. Jadi ya, vitamin itu dia itu sebenarnya berasal dari istilah Latin ya. Jadi vita dan anima. Jadi vita itu
penting ya. Amina itu gugus amina ya, gugus nitrogen, karena pada saat dahulu kala itu dianggap bahwa setiap vitamin itu ada gugus aminanya. Cuman seiring berjalannya waktu ternyata bukan hanya gugus amina yang ada di dalamnya ya. Nah tadi kan dokter sudah bilang mengapa sih penting ya untuk mengkonsumsi vitamin. Nah, karena apa coba kalau selain tadi ada lagi yang bisa menjawab? Penting untuk mengkonsumsi vitamin, kira-kira apa sih guna vitamin? Ada yang tahu? Jawab aja. Ya silakan. Namanya? Nama saya Keisha dok. Jadi vitamin itu bisa sangat berfungsi dan atau bermanfaat untuk metabolisme dalam tubuh. Ya, jadi untuk metabolisme. Kira-kira menurut kalian kalau vitamin itu bisa diproduksi di tubuh kita sendiri apa enggak? Atau kita harus makan sesuatu biar bisa dapat vitamin atau suplemen? Suplemen dari luar dok. Iya. Kalau yang lain ada pendapat lain enggak? Iya, silakan siapa? Nama saya Syahira. Setahu saya vitamin itu ada yang diperoleh dari luar yang kita konsumsi, ada juga yang dihasilkan oleh tubuh. Nah, jadi sebenarnya kenapa vitamin ini kita anggap sangat penting ya? Karena dia sebenarnya tubuh itu terkadang tidak bisa mensintesis sendiri vitamin itu. Ya, makanya kita harus mengkonsumsi vitamin itu dari luar. Ya, salah satunya bisa dari makanan, ya sumber-sumber makanan tadi, buahan, sayuran, hewan-hewan juga bisa dari sumber vitamin. Ya, dia itu kita butuhkannya sebenarnya nggak banyak, ya sedikit saja ya, nggak nyampe yang bergram-gram ya, kadang cuma beberapa miligram kebutuhan kita dalam sehari ya. Tetapi karena kita tidak bisa memproduksinya sendiri, maka kita harus mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin tersebut ya. Makanya dia sangat dikatakan vitamin ya, penting gitu ya. Nah, kemudian fungsinya itu apa ya? Jadi vitamin ini sebenarnya menjadi suatu kofaktor ya. Dalam vitamin itu nanti ada kofaktor. Nah, itu akan berperan dalam reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita itu yang dia akan yang dikatalisasi oleh enzim. Jadi kofaktor ini membantu kerja enzim. Nah, enzim nanti baru untuk reaksi-reaksi berbagai metabolisme di dalam tubuh ya. Jadi dia nanti akan melakukan metabolisme, kemudian dia akan nanti pada akhirnya membantu mengubah energi ya dari lemak, karbohidrat dan protein ya jadi ATP ya. Kemarin sudah ya kuliahnya kemarin ya. Nah, kemudian akhirnya dia akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan kita menjadi normal ya. Nah, kalau menurut kalian kalau kekurangan vitamin apa yang terjadi? Iya, kira-kira penyakit apa deh? Namanya siapa? Nama saya Sosendra. Iya. Mungkin untuk penyakitnya itu tergantung dari defisiensi vitamin apa yang Kalau yang saya bila tahu misalnya vitamin, kekurangan vitamin apa? Vitamin B itu ada. Contohnya misalnya? Ya, dari penyakit beri-beri bisa ya. Oke, nanti kita bahas lagi, tenang aja. Nah, ya ini adalah klasifikasi vitamin ya. Jadi pada pertemuan ini kalian nanti harus bisa menjelaskan klasifikasi vitamin ya. Ada dua ya. Jadi klasifikasi vitamin ini jadi yang larut lemak sama larut air ya. Nah, terus apa saja yang larut lemak maupun larut air? Mungkin waktu masih SMP atau SMA sudah mempelajarinya ya. Ya, jadi ini untuk kita refresh ya bahwa kalau yang larut lemak itu yang paling gampang diingat dulu adalah vitamin A, D, E, dan K. Jadi jembatan proteinnya istilah itu AD ya, yang gampang ingat AD. Nah, kemudian sisanya berarti yang larut air yaitu vitamin C atau disebut non bikompleks ini ya namanya, dan juga bikompleks ya. Nanti bikompleks ini lagi ada dua terbagi lagi, jadi yang berfungsi sebagai untuk membantu energy releasing dan juga hematopoietik. Apa nih hematopoietik? Untuk sel darah ya. Jadi kalau yang energy releasing ada vitamin tiamin, terus riboflavin, terus niacin, pyridoxine, biotin, dan pantothenic acid. Kalau yang hematopoietik ingat folic acid dan cyanocobalamin ya, cuma ada dua ya. Nah, kira-kira kenapa dia tuh dibagi dua gitu ya? Ada yang larut air sama larut lemak. Nah, tentunya nanti
ini akan mempengaruhi absorpsinya, terus transportasinya ya, diangkutnya di tubuh itu bagaimana, terus penyerapan tadi absorpsi. Nah, kemudian nanti penyimpanannya, apakah nanti akan disimpan di hepat atau di mana, atau di ginjal, kemudian dari secara untuk ekskresinya juga, mengeluarkannya nanti gimana ya. Nah, kemudian yang pertama kita bahas vitamin larut air. Jadi kalau yang namanya larut air ya otomatis ya secara kita logika saja, jadi dia ini gampang untuk dikeluarkan. Dia akan dikeluarkan melalui atau diekskresi melalui ginjal. Jadi kalau misalnya setelah digunakan ada kelebihan ya dari vitamin tersebut akan dibawa dari pencernaan tadi ke ginjal, kemudian dikeluarkan kelebihan tadi ya, karena memang tidak baik juga kalau kita kelebihan vitamin ya. Nah kemudian beberapa vitamin, contohnya vitamin C ya, terus tiamin, riboflavin ini dia rupanya sifatnya sangat rentan ya terhadap panas ya, jadi dia gampang rusak ya. Beda dengan yang vitamin lemak, mungkin dia lebih kuat gitu ya, lebih tahan ya, sehingga dia gampang rusak. Terus juga tidak tahan pada suasana basah ya. Kalau jadi basah lawannya asam ya. Jadi untuk beberapa buah-buahan atau sayuran yang mengandung tinggi vitamin C, nah itu tidak bagus kalau kita masaknya terlalu lama. Jadi karena banyak vitaminnya hilang justru. Jadi mungkin lebih baik kalau misalnya kayak tomat misalnya kan dimasak sayur itu cenderung terakhir ya kalau dimasaknya kita masukkannya supaya tidak terlalu panas dan tidak hilang khasiat vitaminnya ya. Kemudian juga untuk vitamin larut air ini dia jarang, sebenarnya lebih jarang terjadi ya, jadi defisiensinya maksudnya ya, jadi dia seringnya defisiensi yang minimal saja yang sering terjadi ya. Tapi kalau yang defisiensi yang besar itu jarang, karena sebenarnya vitamin C ini lumayan sering ya kita temukan atau dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah ini tadi juga dia berfungsi sebagai koenzim atau kofaktor enzim tadi ya, untuk metabolisme energi atau pembentukan energi. Nah yang berikutnya vitamin larut lemak ya. Nah larut lemak ini dia diserapnya atau absorpsinya itu dengan lemak makanan di dalam sel ya. Nah, dia bedanya apa sama yang larut air tadi? Dia diekspresikannya sangat lambat. Ya namanya juga kayak minyak kan, kayak lebih kental gitu ya. Jadi dia sangat lambat diekspresikannya. Kemudian untuk transportasinya, dia harus berikatan dengan atau diangkut oleh lipoprotein dan binding protein ya. Jadi kita itu memang diciptakan Tuhan dan juga lingkungan sekitar kita juga diciptakan Tuhan beragam. Untuk yang kita konsumsi juga harus beragam. Karena apa? Jadi bukan hanya kita ini butuh makanan vitamin saja ya. Artinya kita juga butuh karbohidrat, butuh protein ya. Untuk saling bekerja sama nanti ya, mempermudah untuk satu sama lain untuk bekerja di dalam tubuh kita. Jadi misal kita banyak konsumsi buah sayur gitu ya, vitamin gitu ya. Tapi kita tuh sebenarnya kita tidak makan protein. Ya misalnya kita males makan telur, males makan ayam, jadi makan buah sayur aja karena pikir kita bagus buah dan sayur, kita makan aja itu. Ya nggak usah protein ini bikin gemuk misalnya. Tapi ternyata dia berikatan sama protein ya, supaya bisa diangkut, bisa berfungsi itu dia kemana-mana pakai protein. Jadi menurut kalian penting nggak protein ini? Penting ya. Jadi semuanya itu intinya penting ya. Jadi protein juga penting, itu penting ya. Karena kalau nggak ada protein nggak bisa dia diikat ya. Nah kemudian ada juga kilomikron. Nah kilomikron itu dia yang mengandung vitamin larut lemak itu dia ditransportasikan dia melalui limfe, dia baru masuk ke aliran darah, nanti pada akhirnya dia ke hepa. Nah di hepa ini dia disimpan ya, jadi vitamin larut lemak ini dia akan disimpan di dalam jaringan adiposa atau jaringan lemak dan hepa, dia sehingga cenderung memiliki risiko toksisitas yang lebih besar ketika dikonsumsi berlebihan. Jadi dia tidak otomatis langsung dibuang seperti vitamin larut air ya, dia akan mengendap dulu
Ya, makanya tidak boleh terlalu banyak ya. Jadi kayak suplementasi juga diperhatikan berapa istilahnya tuh kandungannya, berapa kebutuhannya ya, supaya jangan kelebihan. Oke. Nah ya, ini mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi ini adalah apa sih kelompok vitamin larut air. Jadi diringkas ya, vitaminnya apa saja. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, untuk larut airnya ada 8 vitamin. Yang pertama tiamin atau B1. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, dia untuk bekerja itu sebenarnya koenzimnya, bukan bentuk tiaminnya langsung, tapi koenzimnya ya, yang berfungsi pada berbagai reaksi tubuh itu koenzimnya. Jadi tiamin ini dia punya koenzim yang namanya tiamin pirofosfat ya. Nah, terus pada reaksi tipe apa? Nah, yang bekerja dia aldehid transfer ya. Jadi dia bekerja membantu untuk terjadinya transfer aldehid ya. Apa yang terjadi bila kita kekurangan vitamin B1 tersebut? Itulah yang kita kenal dengan penyakit beriberi ya. Jadi dia turun berat badan, lalu ada gejala jantung ya, masalah jantung, kemudian juga syaraf ya, ada gangguan pada syarafnya ya. Kemudian vitamin larut air yang kedua, vitamin B2 ya, tadi B1, di B2 adalah riboflavin ya. Nanti dihafal ini ya, sedikit nanti perkenalan dulu, nanti di rumah diulang lagi dihafal ya. Koenzimnya apa? Flavin, adenin, atau FAD ya. Untuk reaksi apa? Oksidasi dan substitusi ya. Nah, kalau kekurangan vitamin B2 apa akibatnya? Ya, kerosis dan anular stomatitis. Jadi dia, nah apa namanya? Ada? Ya, jadi kayak luka atau ya luka lesi di sudut bibir, jadi mulut ya, dan juga kelainan kulitnya dermatitis ya, peradangan pada kulit ya. Oke, yang ketiga ya, sekarang dari B2 lompat nih, B6 dulu ya, B6 biridoksin. Nah, koenzimnya apa namanya? Fosfat ya, untuk reaksi grup transfer to or from amino acid, jadi transfer dari bentuk dari dan ke asam amino ya. Gejalanya apa? Jadi dia lebih ke gejala neurologis ya. Perhatikan, piridoksin B6 bisa menyebabkan depresi, terus apa tadi, confusion, kebingungan ya, dan juga confusion, apa tuh? Confusion, kejam. Jadi dia lebih ke syaraf ya, artinya makanya bahaya juga ya kalau kita sampai kekurangan vitamin B6 ya, bisa terjadi kayak gitu ya. Selanjutnya nicotinic acid atau niacin ya. Apa koenzimnya? Untuk sama, untuk reaksi apa? Sama nih kayak B2 oxidation dan reaksinya oxidasi. Apa ininya? Defisiensinya apa? Bisa menyebabkan apa? Pellagra ya. Jadi pellagra itu kadang-kadang disingkat 3D ya, apa? Integration ya. Jadi ya. Kemudian selanjutnya lagi yang kelima, pantotenic acid ya, sama pantotenat ya. Jadi dia koenzim A ya, untuk hasil grup transfer. Apa dia akibat kekurangannya? Bisa hipertensi. Nah, siapa tahu ya, baru kita tahu juga, oh ternyata bisa juga kekurangan vitamin menyebabkan hypertension ya. Selanjutnya yang ke-6 apa tuh? Biotin. Apa nama kofaktornya? Koenzimnya ya, biotin lisin kompleks ya, untuk reaksi ATP dependent carboxylation uncarboxyl group transfer. Jadi dia karboksilasi itu ya reaksinya ya. Nah, apa akibatnya kalau kita kekurangan biotin? Nah, jadi dia rest atau ruam di alis ya, terus nyeri otot ya, kelelahan ya. Jadi siapa di sini gampang lelah? Nah, yang di rumah rebahan aja ya. Ya rebahan aja pun capek ya.
Nah, jangan-jangan kurang biotin, Rizky ya. Dan juga jadi sebenarnya penting juga untuk apa? Imun ya. Ingat ya, kalau kita waktu zaman COVID dulu konsumsinya vitamin C yang penting supaya imun kita lebih kuat ya. Nah, ini struktur kimia daripada vitamin larut air ya. Ada kalau seperti ini, kalau riboflavin seperti ini, kalau asam ascorbat seperti ini, niacin seperti ini, pyridoxine seperti ini ya. Nah, sekarang ke vitamin larut lemak ya. Vitamin larut lemak ada apa aja tadi? A, D, E dan K ya. Jadi kalau vitamin A ini fungsinya apa? Dia kesini ya, salah nih ya, nggak kesini ya, di sini silang ini fungsinya untuk yang paling ketahui mata, melihat. Nah, tapi selain itu rupanya untuk apa lagi? Tumbuhan dan reproduksi ya. Jadi kalau kekurangan vitamin A bisa menyebabkan rambut ayam ya, kerusakan kornea, terus apa, gangguan atau pada kerusakan pada saluran nafas dan saluran pencernaan ya. Dan juga dia bisa mengakibatkan apa, kemandulan juga ya katanya ya. Nah, itu bahayanya ya. Selanjutnya vitamin D. Nah, vitamin D juga lengkap nih waktu zaman COVID. Apa tuh? Ya, jadi dia mencegah apa? Penyakit rickets ya, yang tadi ya Kak. Terus juga malasia. Dan juga untuk ini ya, fungsi imun tubuh kita juga ya, vitamin D itu ya, membuat kita supaya kita kuat dan jarang sakit. Antioksida ya, fungsinya mencegah gimana tuh fungsinya? Jadi untuk ya jadi maksudnya itu dia untuk penting juga untuk produksi sperma supaya lebih bagus ya, kemudian juga lesi di otot dan saraf ya, dan juga untuk kesehatan kulit ya. Yang terakhir koagulasi darah, jadi mencegah subdermal hemorrhage ya. Biasa pada diberikan pada vitamin K supaya mencegah perdarahan. Pada siapa yang harus kita berikan? Pada bayi baru lahir ya, disuntik vitamin K supaya mencegah perdarahan. Oke, nah sekian ya kuliah kita hari ini ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya dari adik-adik semua. Nah, kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, tadi siapa namanya Bapak? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Padujana. Saya dari Iqbal. Jadi terima kasih atas kuliah yang sangat menarik itu dok. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan terkait dengan jumlah vitamin yang perlu kita konsumsi juga ya. Mungkin tidak boleh berlebihan. Cuma misalkan badan kita dalam kondisi yang kurang fit, lalu kita minum misalnya suplemen vitamin C yang banyak dijual, ada yang namanya itu UC 1000 ya, yang 1000 ya, UC 1000 yang 1000 mg vitamin C. Itu apakah bila dikonsumsi secara berlebihan apakah berbahaya dok? Dan juga apakah jadinya akan berbahaya misalnya itu menumpuk di dalam tubuh? Begitu, terima kasih dok. Iya, terima kasih pertanyaan Ida, bagus banget ya. Terima kasih atas apresiasinya juga. Jadi benar ya, sering terjadi ya kita konsumsi vitamin suplemen ya, karena rasa kurang fit kita harus konsumsi vitamin. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu nanti kebutuhan vitamin ya, nanti sebenarnya akan kita bahas pada kuliah berikutnya. Jadi sebenarnya kita tuh butuh vitamin C ya, ini vitamin C berarti ya, itu sekitar 50 mg per hari saja. Artinya kalau kita minum 1000 lebihnya ya banyak juga ya. Jadi untuk apakah kita akan menumpuk di tubuh kita? Nah, sesuai dengan sifat tadi klasifikasi dia tergolong vitamin apa? Larut air. Jadi dia nanti akan kelebihannya akan diekspresi ke dalam ya melalui ginjal, ya melalui urin. Jadi tidak usah khawatir ya, kelebihan itu akan dikeluarkan melalui urin ya. Aman ya dia, tapi memang tidak perlu berlebihan, artinya tidak perlu kita konsumsi setiap hari ya. Cukup nanti kalau memang tidak ada sakit kita konsumsi saja buah-buahan yang tinggi vitamin C ya.
Oke, sudah cukup jelas Iqbal? Sangat jelas, terima kasih. Oke, terima kasih juga pertanyaannya. Selanjutnya ada lagi? Ya, itu dulu siapa? Syahira. Ya, Syahira. Jadi izin bertanya dokter. Tadi kan ada yang tentang vitamin D ternyata Iya. untuk regulasi medikasi. Jadi pernah baca juga dokter ada kasus di mana dia kekurangan vitamin D dan itu dia udah mengalami deformitas di tulangnya, jadi tulangnya itu udah berbentuk huruf O gitu. Iya. Kira-kira kalau sudah gejalanya seperti itu dokter, gimana penanganannya? Iya, jadi itulah akibat defisiensi vitamin D ya. Sebenarnya defisiensi vitamin D ini sering juga ya terjadi di di Indonesia ya, karena padahal sebenarnya negara kita ini tropis ya. Makanya agak aneh sebenarnya kalau penelitiannya justru sering terjadi defisiensi vitamin D, ada yang sampai parah, ada yang ringan nggak kelihatan ya. Jadi kalau sudah terjadi defisiensi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Artinya kita harus menterapinya ya, kita berikan vitamin D yang dosis tinggi dulu ya. Artinya kalau kita untuk kebutuhan sehari-hari misalnya anak-anak ya, itu kan kalau untuk anak 1-3 tahun biasanya 400.000 per hari. Itu mungkin kita bisa kasih yang tinggi 1.000 lebih ya, untuk kita bantu dulu. Nanti kita kontrol tiap bulannya ke dokter spesialis anak ya, misalnya setelah konsumsi 3 bulan diukur lagi. Nanti kalau sudah normal baru nanti akan kita turunkan dosisnya ya. Tapi artinya ini perlu penanganan yang lebih komprehensif deh, karena dia sudah terlanjur berbentuk itu. Mungkin nanti juga kerjasama dengan dokter ortopedi untuk kira-kira pemulihan, atau rehab medik juga untuk pemulihannya ke depannya gimana kira-kira ya. Jadi ya memang harus kita jangan sampai lah ya kita cegah ya, terutama yang kita muda maupun kita yang sudah tua ya, harus rajin-rajin apa nih supaya nggak kurang vitamin D. Dia berjemur ya. Jadi karena vitamin D yang kita konsumsi dari makanan itu dia tidak dalam bentuk yang siap untuk diabsorpsi tubuh ya, jadi dia harus dibantu dengan sinar matahari untuk berubah menjadi vitamin D3 baru bisa diabsorpsi tubuh. Kecuali kalau suplemen sudah bentuk dalam vitamin D3 bisa langsung diserap oleh tubuh ya, seperti itu. Saya terima kasih sekali pertanyaannya, kira-kira saya udah jelas belum? Oke, terima kasih. Oke ya, sekarang kita akan ngetes dulu ya tentang pengetahuan kalian setelah mendapat kuliah dari dokter. Kira-kira ada kemajuan nggak dari aktivitas tadi ya? Silakan dikerjakan, waktunya ya 5 menit cukup ya. Oke, silakan. Oke, selesai ya, waktunya sudah habis ya. Nanti akan dokter cek ya skornya apakah ada kenaikan atau tidak ya. Diharapkan sih ada kenaikan ya, artinya kalau seperti itu berhasil ya dokter ngajarnya ya. Tapi kalaupun kurang artinya nanti jadi masukan buat dokter untuk perbaikan ke depannya ya, untuk mengajarnya supaya kalian bisa lebih paham ya. Nah, selanjutnya kita nanti ada penugasan ya untuk menambah nilai kalian juga ya, untuk salah satu komponen nilai penilaian di bab 7 ini ya. Jadi nanti masing-masing dari kalian silakan mencari jurnal dengan topik fungsi dan manfaat vitamin ya. Pilih salah satu aja ya, misalnya boleh berbeda-beda lah ya, boleh lebih bagus ya, misalnya Iqbal yang vitamin A, yang siapa namanya lagi? Zaskia vitamin B1 gitu ya, dari salah satu apa gitu ya. Terus nanti diringkas jurnalnya, diringkas dalam bentuk format boleh, nanti silakan dikumpul paling lama 1 minggu dari sekarang ya, dengan bagian biokimia ya. Oke, sampai sini udah mengerti semua ya untuk tugasannya ya. Oke, sebelum dokter akhiri kuliah kita hari ini, sedikit dokter simpulkan ya bahwa sebenarnya vitamin itu sudah sangat berguna ya dalam kehidupan manusia ya, karena tadi dia banyak membantu berbagai reaksi dalam tubuh kita ya, untuk menghasilkan energi, untuk bertumbuh dan berkembang ya. Nah, vitamin itu sendiri secara garis besar dibagi menjadi 2, vitamin larut air dan larut ya. Untuk vitamin larut air apa? Kemudian yang larut lemak? Oke, alhamdulillah sepertinya sudah mengerti semua adik-adik ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya ya, semoga bermanfaat kuliah kita hari ini dan nanti kita akan ketemu lagi di kuliah berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ya adik-adik. Terima kasih.